Pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir dialog mengenai hasil hitung cepat Pilpres 2014. Nah, ini kita ke Pak Haris dulu bahwa kalau kita lihat sebenarnya tingkat kerawanan, tadi Mas Dirga mengatakan eskalasi dari provinsi dan beberapa wilayah menuju Jakarta ini di mana potensinya, ataukah berkaca dengan Pilpres di tahun 2009? Lebih besar mana sih Pak tingkat kerawanan dengan sekarang? Iya, memang mau tidak mau kita mesti akui tingkat kerawanannya saat ini lebih tinggi ya. Kenapa? Sebab hanya dua pasangan calon yang saling berhadapan secara langsung sejak awal ya. Dan itu kita patut prihatin ya apabila kemudian eskalasi itu berdampak negatif bagi kehidupan kolektif bangsa kita. Nah, yang dibutuhkan saat ini adalah suasana kondusif, suasana saling mendinginkan ya. Pasangan calon ataupun tim sukses mestinya bisa mengutamakan kepentingan kolektif kita sebagai bangsa timbang menang saja dalam kompetisi pemilu presiden. Jadi poin saya di sini adalah bagaimana sportivitas itu dijunjung tinggi. Sebagaimana Piala Dunia lah. Kita lihat Piala Dunia bisa dilakukan dengan sportif, dengan gembira dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan politik dari para pemilih, apakah sekarang sudah bergerak ke arah yang lebih baik begitu? Tentu kita mesti akui ada peningkatan ya dari waktu ke waktu sejak pemilu 99. Namun demikian kita juga tidak bisa membantah bahwa tingkat pendidikan masyarakat itu kan sangat menentukan. Makanya kalau ada upaya provokasi yang kemudian menimbulkan pergesekan politik yang punya potensi untuk konflik, ya mestinya itu bisa diantisipasi sebab itu sangat mudah memicu munculnya katakanlah horizontal vertikal begitu antara konflik yang sifatnya horizontal sesama masa pendukung. Mas Dirga, ini kalau kita berbalik lagi, titik kerawanan ini ada di mana saja sih? Kalau Anda dari hasil pantauan di lapangan begitu? Ya, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah gini, bahwa kita harus menghargai data, basis data sebagai sumber informasi. Sumber rujukan bukan hanya desas-desus, informasi, dan bahkan kalau melihat pergesekan yang terjadi menjadi dua kubu yang akan menajam, itu sebenarnya begini, karena klaim satu pihak itu mengacu kepada satu hasil hasil quick count. Sementara kalau kita lihat sebenarnya harus juga ada hasil tandingan yang dirujuk oleh, kalau kita lihat Jokowi mendeklar dengan 7 hasil quick count dari lembaga survei. Sementara Prabowo, saya belum lihat dia mengacu ke data yang mana ketika dia mendeklar kemenangan. Nah, buat saya ini penting karena masyarakat juga harus diajarkan bahwa mereka harus tahu quick count itu seperti apa, survei hasil pemilu itu apa. Sehingga mereka ada pemahaman bahwa ini memang bukan keputusan final, ini hanya prediksi, tetapi harus berdasarkan pada data yang baik. Sebagai bentuk pelayanan publik harus dibedah sebenarnya. Tapi kita harus lihat bahwa kita harus menghargai ini data sebagai sumber informasi rujukan. Dan tidak bisa akhirnya mengacu kepada adu kuat, karena itu bermasalah. Terus yang kedua, terkait dengan KPU, jangan ditunggu lagi sampai tanggal 22 kalau misalnya bisa dipercepat. Anda melihatnya terlalu lama? Iya, itu akan terlalu lama. Kalau bisa dipercepat itu lebih baik. Karena begini, biar bagaimanapun KPU harus sudah mengantongi sebenarnya yang menang siapa. Dengan statement KPU bahwa kita tunggu hasil rilis nanti tanggal 22 Juli, apakah ini dikatakan tindakan yang itu bijak buat begitu? saya terlalu lama. Jadi paling nggak gini, menyikapi perkembangan yang terjadi, KPU juga harus siap punya rencana cadangan tadi. Dia harus sudah mengantongi dalam 3 hari ini paling nggak siapa yang menang. Itu sebenarnya tingkat kompleksitas tabulasi datanya itu sebenarnya tidak sekompleks pileg yang kemarin. Kalau pileg itu calonnya banyak, puluhan ribu. Partai politiknya banyak. Kalau ini kan cuma dikotomis antara kandidat A dan B, kandidat 1 dan 2. Dan itu sebenarnya rekap relatif gampang. Kalau mereka bisa paling nggak mengkoordinasikan jajaran yang untuk merekap, kita nggak perlu menunggu rekap berjenjang. Artinya bisa day to day itu masyarakat diinformasikan keputusan di provinsi A, misalnya 3 jam lagi diputuskan provinsi A yang menang siapa, kemudian berikutnya sampai setiap hari mungkin dalam waktu 4-5 hari
sebenarnya masyarakat sudah terinformasi. Yang pasti jangan sampai masyarakat dibikin bingung dengan tidak ada informasi sama sekali dari KPU. Mengatasi kebingungan dalam masyarakat ini harus mengacu pada apa yang paling utamanya begitu, Mas Dirga? Ya, KPU harus mulai mengadakan informasi karena kemarin, KPU ya? Ya, kemarin sama sekali dia tidak bilang bahwa ini bukan hasil final, misalnya legitimasi hasil hanya di tanggal nanti kita akan umumkan misalnya tanggal 22 Juli, tapi kita akan umumkan itu bisa saja lebih cepat dan tiap hari akan kita kasih tahu progresnya. Misalnya provinsi A 1, provinsi sampai 33 itu hasilnya seperti apa. Gitu. Terakhir Pak Haris, closing statement dari Anda ini terkait dari hasil quick count dan menjelang 22 Juli nanti diumumkan secara resmi oleh KPU. Iya, begini, jadi di atas segalanya yang paling penting kita jaga adalah keutuhan kita sebagai bangsa ya. Pemilu itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, siapapun pemenangnya ya mesti diakui dan mesti ada kesiapan untuk kalah juga. Ya, siap menang, siap kalah begitu siap ya? Siap menang, siap kalah. Baik, terima kasih Pak Haris, terima kasih Mas Dirga telah hadir di dialog kita pagi ini. Demikian pemirsa dialog kita, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.